Ya, Oh Pak, iya, dilanjut, Pak. oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih pagi kan di sana ya? Oke, udah selamat siang ya di sana ya. Untuk yang di Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai materinya itu adalah tentang Marlowe ya. Itu dulu sepintas pernah kita bahas juga. Mas sekarang kita akan coba masuk ke bagian developmentnya dari sesi coding ya. Bentar. Oke, sebentar saya berikan share apa linknya dulu. Jadi nanti masing-masing bisa membuka di laptopnya masing-masing. Nah, ini dia. Jadi nanti silakan ya untuk tiap peserta bisa eksplorasi. Karena apa? Contoh-contoh sampel code-nya sudah ada di situ ya. Ini udah saya taruh di chatbox. Jadi silakan langsung dibuka. Jadi kita tidak pakai materi yang di Andamio, karena yang di Andamio saat ini masih under development. Jadi di sana itu masih banyak item-item yang masih kosong ya. Ini sudah saya coba buka nih. Ini ada di Andamio. Jadi item-itemnya masih belum dipublish ya. Ini jadi masih belum live. Jadi nanti kalau sudah apa baru apa untuk editor aja. Editor masih bisa bisa masuk tapi masih belum di live kan di sistem ya. Jadi untuk yang tidak punya account apa PBL atau ini ada apa namanya apa namanya NFT Andamio jadi tidak bisa membuka ini item ini karena belum dipublish jadi masih di production net. Oke, jadi sekarang kita masuk ke website yang sudah saya share tadi yaitu di Playground. Jadi pada prinsipnya di Marlowe ini adalah simplified ya jadi dia menggunakan sistem DSL. Jadi untuk programming smart contract itu tidak perlu coding lagi tapi menggunakan sistem block. Jadi kita bisa lihat di sini ya, ada beberapa sampel di sini. Kalau misalnya kita nanti pakai Haskell atau yang itu adalah baseline dari Plutus, itu program seperti ini, smart contract-nya. Jadi ini adalah baseline-nya kalau kita akan bikin apa namanya, membuat smart contract mempergunakan Plutus ya. Itu menggunakan Haskell. Cuma ini udah di convert-nya langsung ke Marlowe di sini. Nah, tapi kalau untuk yang model JavaScript misalnya saya pusing nih nggak ngerti nih pakai apa Haskell karena harus banyak banget ya itunya ya apa, harus pelajari lagi segala macam pengen langsung pakai JavaScript juga bisa juga di sini kita pakai JavaScript seperti ini jadi langsung kita mau import dulu ya beberapa library-nya di sini kemudian baru kita masukkan di sini untuk mulai dari cons sampai ke functionnya kita masukkan di sini ternyata kita masih pusing lagi kan aduh saya nggak ngerti juga nih kalau pakai apa JavaScript mau pakai Marlowe langsung tapi Marlowe yang coding bisa juga langsung pakai Marlowe yang coding itu kan seperti ini jadi kalau Marlowe coding itu konsepnya seperti mempergunakan what if conditional ya jadi seperti ini ya ada when jadi jika ya ada case satu nih case satunya seperti ini ada deposit sellernya itu melakukan deposit terhadap ini ya, terhadap buyer dan selanjutnya jadi menggunakan if conditional itu sebabnya kan waktu tugas yang pertama kan kita membahas mengenai itu ya algoritma matematika itu. Nah, itu nanti akan banyak sekali bermanfaat di sini nanti pada saat kita develop menggunakan Marlowe smart contract-nya. Misalnya nanti, aduh, saya masih pusing lagi nih pakai ini, nggak bisa ke gambar apa gambarannya tuh nanti seperti apa gitu kan? Itu masih ada lagi yang lebih mudah lagi yaitu menggunakan sistem blok atau blok lain di sini. Nah, seperti ini. Jadi kontraknya itu akan dibuka dibikin semacam blok-blok aja.
Jadi apa menggunakan sistem ini ya. Ada jika ini ada sistem deposit, kemudian nanti ini adalah kondisionalnya ya. Ini adalah if everything is alright. Antara ini kan antara nilainya berapa sampai ke berapa. Kemudian ini akan ditutup, ya ditutup ya. Kemudian langsung nanti ada misalnya dari pot problem, misalnya ada masalah, ya misalnya nanti kondisinya adalah satu dan satu, nanti hasilnya akan seperti apa? Ini kondisinya seperti ini. Dan itu ini nanti bisa dirubah-rubah nih. Tinggal ditarik-tarik aja nih. Nah seperti ini. Ini adalah untuk parameternya, cost parameternya untuk price. Dan ini adalah untuk yang bayarnya, jadi inputnya ya. Jadi kondisi pertama itu seperti ini, kosong, seperti ini. Jadi deposit oleh siapa? Siapa yang akan melakukan deposit? Itu bayar. Kemudian amount-nya berapa? Itu menggunakan konstan aja. Nanti di input ya, di semacam di hardcode. Kemudian currency-nya menggunakan apa? Nah, dimasukkan ini Loveless. Kemudian untuk yang info apa ke akunnya siapa? Nah, itu ke sellernya. Tinggal dimasukkan aja ke sini seperti ini. Nah, itu adalah menggunakan Marlowe ya. Jadi sangat simpel sekali. Misalnya kita nanti coba lagi menggunakan yang ini tadi kan escrow ya. Misalnya kita nanti pingin yang model swap atau menggunakan kontrak dengan Oracle. Ini yang di bawah ini. Tutup nih. Ah, ini menggunakan sistem BlockFi. Nah, sini. Ini sama juga. Tinggal dibikin when conditionalnya ya. Untuk apa conditional seperti apa. Seperti ini. Kemudian ada constant parameternya. Terus smart kontraknya. Kemudian kalau sudah semua sudah oke tinggal di close. Nah, untuk ininya, untuk simulasinya, di sini sudah ada di playground ini kita tinggal di sini aja. Tinggal masukkan ke simulator di sini. Nah, waktu dimasukkan ke simulator, nanti kita tinggal masukkan item-itemnya di sini. Jadi ini kan ada initial time-nya berarti kan jam sekarang ya. Jam sekarang 10.29. Kemudian ini ada party deposit deadline itu berarti time maksimumnya ya untuk kita masukkan deposit itu kapan, jam berapa. Ini kan ada waktu ya sekian apa nih, sekian menit ya. Jadi kita diberi waktu 30 menit untuk memasukkan deposit. Kemudian untuk counterpartnya itu juga dia diberikan waktu lagi sampai 11.29. Kemudian adalah untuk yang first window apa startnya ini jam 11.59 untuk yang deposit yang pertama dan ini adalah untuk yang deposit yang keduanya jam 12 ini. Yang enggak, yang ini yang adalah yang kedua. Deadline-nya adalah yang pertama adalah ini. Kemudian yang untuk counterpartnya itu adalah yang second window beginning dan second ini adalah deadline-nya. Kemudian nanti kita ditentukan untuk berapa yang harus dibayar oleh setiap party itu. Itu adalah untuk party yang pertama berapa, kemudian untuk party yang kedua berapa, dan kemudian amount of ADA yang digunakan untuk aset berapa. Kita misalnya kita masukkan yang masing-masing, oke, masing-masing 5 ADA misalnya. Dan kemudian nanti yang akan digunakan sebagai aset berapa? Misalnya nanti dari 5 ini misalnya 3 ya, 3 ada misalnya. Nanti tinggal dijalankan nanti di start simulation. Nah, di sini nanti kita bisa lihat ya hasilnya seperti apa nanti. Sesuai dengan waktunya. Seperti itu. Ini kalau kita menggunakan langsung ke ini ya, ke playground. Cuma untuk kalau ingin development itu kan seperti apa? Kan pertanyaan kan di situ kan. Nah, untuk development itu nanti ada di sini ya. Ini saya share juga di chatbox. Jadi metodenya itu ada dua. Apakah menggunakan laptop ya? Jadi kita bisa lakukan instalasi di apa di itu ya di server kita sendiri. Itu kita harus menggunakan banyak sekali ya untuk add-in repository. Nah, itu kan hampir sama seperti eh, perintahnya itu seperti waktu kita bikin instalasi Bluetooth yang tempo hari kita lakukan di Demeter. Hampir sama seperti itu. Cuma kan kita nggak itu ya pingin yang sesimpel mungkin kan ya. Nah, kalau pingin simpel itu bisa langsung nanti
diinstal lewat Dmeter. Di Dmeter itu sudah ada. Jadi nanti metodenya itu hampir sama dengan waktu kita menginstal di ini, di mana waktu di instalasi di Demeter ya. Atau mungkin kita bisa buka Demeternya ya. Sebentar, saya buka dulu Demeternya. Jadi instalasi di Demeter itu lebih mudah karena kita tinggal panggil saja di ininya, di yang di asetnya itu. Ya, ini untuk buka Demeternya. Bentar, saya login dulu. Ya, ini. Jadi silakan yang sudah punya Demeter ya, bisa dibuka Demeternya masing-masing. Sudah kita install ya, kok nggak ada isinya. Produk. Langsung aja ke workspace. Oh, workspace juga terhapus juga. Oke, nggak apa-apa. Langsung bikin workspace dulu. Nah, ini kita harusnya Marlowe-nya ada di sini. Hmm. Saya ke reset nih. Bentar ya. Yang nggak ada. Sebentar. Bentar ya, saya cek dulu. Oh, harusnya ada di mainnya itu Marlowe. Kok sekarang sudah tidak ada. Ah, sebentar. Sudah tidak disupport di... ah, Sepertinya memang Marlowe sudah di tidak disupport sekarang. Sebentar. Kenapa di Demeter kok nggak support sekarang Marlowe-nya? Ah, ini dia Marlowe-nya ada. Hmm. Oh, ada nih Marlowe. Oke, sini. Tapi ini yang starter ya, bukan yang full. Kalau tempo hari itu yang fullnya sudah ada. Tapi sekarang kayaknya mereka di remove. Ya nggak apa deh, paling nggak untuk yang smart contract yang kecil masih bisa ya di sini di handle. Tapi untuk yang kompleks ini nanti perlu diinstal lagi untuk apa ibaratnya yang full versionnya. Ya nanti silakan masuk ke produk ya, masuk di produk dulu. Nah nanti di ini masuk di nah tadi di starter kit dan kemudian nanti di bawah itu ada Marlowe, Marlowe starter kit ya untuk Marlowe tutorial ini. Mungkin kalau yang dulu itu kan mungkin terlalu besar ya, jadi sekarang dia ambil cuma dimasukkan yang kecil aja. Nanti langsung aja di start for free, diklik, itu nanti langsung di load ke sistemnya masing-masing ya. Jadi tinggal dimasukin aja login ke Demeternya masing-masing.
Oke, sudah masuk nih. Oke, jadi langsung dia akan langsung mengcopy ini ya, Marlowe Starter Kit-nya ke workspace. Jadi silakan dijalankan di laptopnya masing-masing. Jadi dia akan melakukan instalasi di sini. Sembari kita menunggu, nanti kalau sudah siap, nanti eh, Visual Code-nya ini akan ini ya, akan aktif. Nah, kita tinggal tinggal langsung masuk ke sistemnya. Cuma nanti untuk yang ini ya, yang apa namanya, untuk yang Marlowe Starter Kit ini modelnya dia tidak seperti yang tadi, yang model blok ya, model blok lay. Nanti di sini kita akan belajarnya itu yang tetap ada sesi kopas, ada versi codingnya sedikit, walaupun tidak sebanyak ini ya, yang Plutus sama Icon. Ya paling kan untuk bisa memberikan gambaran seperti apa sih di belakangnya blok lay itu ya. Jadi konsep memprogram smart contract menggunakan sistem blok. Bagaimana Mas Pak itu ya sudah bisa mengikuti di sini sampai instalasi di sini di Demeter. Gak ada kesulitan kan ya? Nanti kesulitan biasanya nanti waktu pas di ini di apa masuk ke Visual Code-nya ya, yang ada masalah memori atau apa gitu. Biasanya nanti akan mulai ada masalah di situ. Kita tunggu. Ini lumayan agak lama ya, karena di sini kebetulan di Middle East ada masalah kabel fiber optik yang putus tuh kemarin. Jadi di sini lumayan agak slowing down untuk kecepatan dari ini ya, dari networknya. Yang di kelas bagaimana? Apakah sudah selesai instalasinya? Bisa ditulis di chat box apabila ada yang sudah selesai. Oke, mungkin masih instalasi ya. Jadi tunggu aja sampai instalasi selesai. Hmm, ya, sampai mana dia? Udah ada yang selesai mungkin? Oke, masih berlangsung ya. Ditunggu aja. Saya juga agak lama juga nih. Lumayan nunggu. Oke, kan sudah masuk ke kabelnya. Oke, sebentar ya untuk link Marlowe Starter Kit-nya. Bentar, ditunggu. Udah, Starter Kit. Ya, dari situ ya. Nanti dicari untuk yang Marlowe Starter Kit ya. Jadi setelah masuk ke sini, Starter Kit, nanti di bawah itu ada Marlowe Tutorial. Eh, di copy nggak ya? Tuh ya.
Dan langsung ke itu tuh. Ini ya, jadi di sini tinggal ditekan aja nanti ini start for free. Nanti tinggal di login ke ini ke instance-nya masing-masing ya. Tinggal dimasukkan login sama passwordnya dia langsung instalasi nanti. Nanti berjalan di Jupyter ya, ini di Jupyter Network, apa di Jupyter Notebook ya, bukan network ya, Jupyter Notebook. Jadi hampir seperti kalau mau bikin coding-coding seperti biasa, cuma nanti environment-nya itu library menggunakan environment Plutus. Plutus apa Marlowe. Ah, di saya sudah selesai. Kalau selesai tinggal tekan ini yang Visual Code ini ya, Open Visual Code. Ini nanti dia akan langsung buka ke ekosistemnya Marlowe yang sudah ada di Demeter. Ini tinggal dipilih yes, I trust the author. Nah, seperti ini. Tinggal masuk ke Jupyter Notebook. Tapi sini juga kalau salah di Jupyter Notebooknya sudah ada di sini. Bentar ya. Nah, di sini. Kita pakai yang pre-production saja. Oh, sebentar, ini harusnya lesson. Lesson. Nah, ini. Nah, ini. Jadi nanti ada ini ya, semua modul-modulnya untuk yang Marlowe sudah dari sini semua ya. Jadi ada mulai dari modul 1 sampai modul 10. Nah, nanti kalau cukup waktunya kita bahas semua, tapi kalau nggak cukup nanti silakan nanti dieksplorasi di tempatnya masing-masing ya. Di nanti di di tempat di base camp tuh sembari buka di Demeter nanti tinggal dijalankan di ini masing-masing ini ya. Ini udah sangat mudah sekali. Jadi banyak ada dijelaskan ya bagaimana prinsipnya dari Marlowe itu dan ini eh, yang simple program tadi itu yang di di playground ini dijelaskan sendiri konsepnya seperti apa dan juga cara kerjanya seperti apa. Dan inilah ya yang tadi yang kita lihat tadi di playground. Jadi kalau ini adalah bentuk blok lainnya dan ini adalah format menggunakan Marlowe. Nah, di sini ini adalah bagaimana kita melakukan setup preliminary setupnya untuk bisa menjalankan Marlowe di ekosistem yang ini. Jadi ini diberikan guideline ya satu persatu ya. Mulai dari ini ya, kita tinggal run aja nih satu persatu. Di run. Oh, ininya sebentar. Untuk preliminary kita harus lihat dulu. Hmm, ya, sudah jalan sih. Oke. Ya, saya sudah di load semua harusnya sih kita lihat ya. Nextnya kita lihat dulu apakah dia sudah dijalankan di sini. Oke, sudah jalan. Berarti Nextnya sudah ada. Kemudian Linuxnya udah pasti sudah ada. Oke, harusnya sudah langsung bisa jalan nih. Kita lihat lagi. Kita akan coba ini. Oh ya, ini harusnya ke Jupiter yang server yang pertama. Oke, existing. Hello, enter. Eh,
Oh, ada passwordnya. Fail to connect. Nah, salah sini. Ini sudah betul kok, sudah. Dan harusnya tidak ada password nih. Kita lihat lagi. Oh, ini pakai Python. Jangan-jangan Python. Ya, harusnya pakai yang existing. Oke. Enter username. Press enter to confirm. Kok kayak user ya? Oh, tadi user kita kan berarti sebentar. Sekarang di password. Biasanya nggak di password. Passwordnya. Oh, di password sekarang. Oke. Sepertinya di ini ada di password ya. Sayang sekali nih. Dulu sebenarnya nggak di ini ya. Kita kalau pakai CLI lagi di password. Kita coba yang langsung ke jangan Marley yang ini aja, yang escrow rest. Kita lihat apakah dia bisa berjalan. Dulu nggak di password nih, sekarang kok di password. Lihat sini pasti akan bertanya lagi nih. Kita lihat ya, apakah di password atau tidak. Ter username. Aneh kok si password ya. Sebentar, mungkin ada kita lihat ya di docnya apakah ada petunjuk di sini. Ya dulu nggak di password ini. Sekarang aja nih di password. Ntar environment. Hmm. Jadi kalau ini nanti gak di password, itu nanti bisa dijalankan ya di sistemnya. Ini cukup sepertinya di Marlowe-nya dia di sama EOG lah masih ditutup ya. Jadi password kita tidak bisa masuk. Tapi nggak apa kita coba lagi ya. Oh, oh. Semoga sekarang bisa. Kalau nggak bisa, kita jalankan aja nanti di yang di playground. Kita tes lagi sekali lagi. Kalau ternyata tidak jalan, kita tutup aja yang ini. Kita jalankan aja yang di playground. Hampir sama kok pada prinsipnya. Cuma di sini tuh kita setup di environment-nya ya. Kita tes lagi. Atau di sana sudah ada yang berhasil menggunakan password yang dari ini, yang dari Demeter tuh. Karena kalau saya ini nggak sukses ya, seperti di blok. Jadi kita tidak bisa jalankan lewat Demeter. Sih, karena passwordnya. Oke, oke. Jadi kita tidak ini ya, kita tidak jalankan dulu pakai ini, pakai Demeter. Kita jalankan dulu pakai yang di Playground saja untuk yang di sini. Karena mungkin di Cardano-nya masih ada maintenance ya.
Jangan lupa di pause ya atau dimatikan dulu instansinya. Jadi supaya eh, apa namanya versi free-nya tidak habis instansinya. Oke, jadi kita kembali ke ini ke yang di mana tadi? Yang di playground tadi, yang di Marlowe Playground. Saya buka dulu yang Marlowe Playground. Nah, untuk yang di Marlowe ya, andaikan tadi kita jalan sudah berfungsi, itu nanti sebenarnya saya pengen perlihatkan yaitu ada program tuh yang kemarin itu kalau nggak salah kan ada yang salah satu proposal apa idenya itu ingin membuat untuk yang logistik itu ya, logistik yang mempergunakan geolocation. Nah, itu di Marlowe itu sudah ada itunya, programnya itu. Dan itu tinggal nanti diutak-utik aja. Kalau sama siapa kemarin ya? Saya lupa namanya Mas Adiana atau timnya Mas itu ya, Mas Fabian atau Mas apa namanya? Soca ya, Mas Soca ya, yang kemarin mau bikin apa? Logistik tuh, atau Mas Fatah ya, mungkin ya, yang logistik. Nah, di sini sudah ada nih. Jadi yaitu menggunakan ini geolocated smart contract ya, menggunakan Cardano Beam. Nah, Cardano Beam ini nanti akan saya perlihatkan nanti di semoga waktunya cukup ya. Udah sekarang jam 11. Oke, masih cukup waktunya. Jadi di Cardano Beam ini itu adalah salah satu aplikasi Web3 yang ada di Cardano yang berbasis ini apa namanya geolocate apa geolocation ya, menggunakan koordinat. Nah, ini bisa digunakan nanti untuk salah satunya adalah untuk tracking ya, untuk tracking pengiriman barang atau juga untuk misalnya nanti ingin membuat lomba semacam lomba gitu, tapi berbasis koordinat. Jadi misalnya akan di suatu lokasi, misalnya di taman ya. Kan kalau nggak salah di Indonesia kan pernah booming ya, ada aplikasi game di mana si peserta itu atau yang ikutan, yang kontributor itu tuh mencari token yang ada di taman atau di tempat-tempat fasilitas yang fasilitas publik ya. Nah, yang menang itu kan mendapatkan reward, bisa berupa uang atau apa seperti itu. Nah, ini bisa menggunakan Cardano Beam ini. Nanti akan saya perlihatkan di sini ya. Nah, ini termasuk prosesnya segala macam ada di sini. Oh ya, saya lupa. Saya belum share screen, apa belum share di chat box untuk ininya. Nah, ini sudah saya share di chat box. Ya nanti silakan kemarin yang sudah ada ide untuk membuat ini aplikasi yang berbasis geo geolocation ya, menggunakan koordinat. Nah, ini sudah ada di sini untuk menjalankan itunya, termasuk untuk setupnya ya. Jadi tinggal ini menggunakan ini ya untuk mengcopy library-nya itu, library sama itunya namanya repositorinya sudah ada di sini. Termasuk nanti mengecek ininya ya, Marlowe CLI-nya dan semua prosesnya ada di sini semua, termasuk untuk membuat kontraknya. Tinggal nanti di apa namanya diubah dikit-dikit aja ya untuk itunya. Nanti saya lihatkan juga di sini. Di sini semua udah komplit semua nih. Termasuk nanti waktu kita apa namanya mengkonvert kontraknya itu menjadi ini ya, menjadi hashing juga ada semua, semua semua ada di sini semua. Termasuk nanti simulasinya ada di sini semua. Dan ini adalah tokennya ya. Token yang tadi akan saya ceritakan mengenai apa ada akan ditaruh di sebuah lokasi dan nanti orang yang ada yang hadir di situ akan mendapatkan token itu. Bisa mengklaim token itu seperti itu. Dan ini nanti banyak sekali penggunaannya, termasuk nanti untuk mengecek namanya kehadiran di event-event seperti ini apa kalau misalnya ada event pameran atau event musik atau event apa gitu ya. Jadi nanti ini bisa digunakan salah satunya adalah untuk memverifikasi apakah si yang membeli tiket itu menggunakan tiket yang asli atau tidak gitu kan. Itu caranya gimana? Nah, nanti nanti akan itu ya saya jelaskan lagi di minggu depan tuh waktu full kita membahas mengenai Cardano Beam. Karena kebetulan saya juga kan
membuat platform juga untuk tiketing ya. Ini juga konsepnya kurang lebih hampir sama seperti Cardano Beam, cuma ada perbedaannya karena kalau Cardano Beam kan dia menggunakan fix ya, fix koordinat yang dimasukkan ke smart contract. Sementara kalau yang platform saya itu menggunakan sistem dinamik geolocation. Jadi ibaratnya bisa memverifikasi apakah ibaratnya si NFT tiketnya itu valid atau tidak walaupun dia masih beberapa radius kilometer yang jauhnya dari si eventnya itu sendiri. Itu sih perbedaannya. Jadi hampir sama seperti Cardano Beam, cuma ada perbedaannya ada di situ ya, fitur-fiturnya. Nah, ini nanti implementasi seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita ada petanya. Nanti akan kita simulasikan sama-sama ya di Cardano Beam. Nanti detail bagaimana cara kerjanya itu nanti minggu depan saya jelaskan. Nah, seperti ini nanti bisa dijalankan ini nanti si CLA-nya segala macam. Ini udah bisa ini ya. Jadi yang kemarin Mas yang siapa tuh ya, yang kemarin ada ide untuk logistik itu, ini adalah salah satu solusinya. Nanti tinggal kalian melakukan namanya improvisasi sehingga sistem kalian menjadi lebih mature ya, terutama untuk dari sisi fitur-fiturnya. Nah, seperti ini. Ini nanti pakai mobile ya, pakai mobile device. Jadi begitu dekat, itu nanti bisa di scanning. Oh, di sini. Nanti bisa diklaim itunya apa namanya rewardnya atau kalau misalnya untuk yang apa namanya pengiriman barang itu bisa untuk mendeteksi apakah barang itu sudah terima atau belum. Jadi begitu nanti barang itu diterima itu nggak perlu di scanning. Jadi si barangnya itu sudah ada NFT-nya tuh. Dia berjalan tuh NFT-nya. Ngikut, ngikut barangnya itu. Nanti begitu nanti barangnya itu ketemu sama si pengguna, sama si apa end usernya itu dia langsung cukup di foto atau apa gitu kan. Udah itu langsung diverifikasi, udah berarti diterima itu langsung masuk lagi ke si apa namanya si pengirim seperti itu untuk notifikasi bahwa barang sudah diterima seperti itu. Nah, ini ya nanti bisa dilihat di situ. Nah, untuk yang Cardano Beam-nya sendiri seperti apa? Sebentar, saya buka dulu ya Cardano Beam-nya. Semoga dia tidak ditutup juga. Ini ibaratnya di Cardano itu ya atau di nggak cuma Cardano aja sih, di platform lain juga sama juga. Salah satunya adalah ini eh, apa namanya servisnya itu tidak apa namanya tidak kalau misalnya sekali diputus apa ada masalah gitu ya itu udah repot tuh. Itu sebabnya kan kalau kita membuat aplikasi harus dipastikan bahwa aplikasi kita itu harus punya backup plan ya. Ini saya taruh di chatbox. Alamatnya Cardano Beam. Jadi silakan dibuka. Ini Cardano Beam juga sebenarnya masih ada masalah juga ya. Saya juga udah info juga ke bagian apa ke CTO-nya juga ke bagian teknikalnya. Masalahnya apa aja dan kemungkinan masih nanti kalau misalnya masih ada bug ya itu dimaklumi saja. Nah ini ya saya buka kita buka sama-sama. Sudah saya taruh di chatbox ya. Nah ini adalah Cardano Beam. Jadi dia menggunakan GPS ya. Jadi sudah lumayan akurat dan bisa di-download di Play Store maupun di App Store. Nih, nanti tinggal di launch saja aplikasinya. Nah, seperti ini ya. Nanti jangan lupa di-connect walletnya ya. Di-connect walletnya. Ini tinggal dipilih. Wallet saya sudah masuk harusnya sih. Sebentar kok belum masuk. Oh, bentar. Walletnya sudah hidup belum? Oh, belum. Oke, sudah. Nah, ini tinggal di-connect saja. Ini di-connectnya ke mainnet ya. Jadi dipastikan eh ya cukup lah, paling nggak ada 10. Kalau nol aja nggak apa-apa. Selama kita tidak melakukan transaksi, dia tidak akan dipotong ya. Nah, misalnya kita nih ke Indonesia nih. Ke Indonesia, sekarang kan di Jogja nih. Kita tinggal aja ke Jogja nih. Jogja. Nah, ini lokasinya UNU di mana nih? Di daerah mana nih ya? Di Jogjanya. Di Kauman atau di mana nih? Bentar, di UNU.
Nah, lah kita itulah ambil acak aja ya kali ya. Sebentar, kemarin tuh kita coba pernah tes. Bentar, itu daerah Sleman kalau nggak salah. Hmm, Bareng-bareng oh Pak. ini. Itu Ya, ya gimana? yang tulisan matching lore. Yang Nah, di situ kan Liting ada Lore ya? di bawah itu Yang mana? Kidul sebelah kiri Plaza ini, kiri bukan? kiri. Oh kiri? Ya, Yang sini? itu ada jalur kereta di zoom aja, Pak. Oke. Sini ya? Daerah mana nih? Ya, ke atas. Ke atas dikit ya? Ah, ya, ke atas di jalan yang tadi, Pak. Yang Nah, mana? itu ada jalur kereta ke kanan, Jalur kereta yang sebelah mana nih? Sebelah kiri, sebelah kanan? kanan. Bentar. Ke kanan ya? Sini ya? Ini ya, PKU Gamping ini? Bukan? Ya, ke atasnya. Ke atas lagi ya? Oh ini, Pendopo Coba Lembayung Residen? di zoom out, Pak. Oh di zoom out? Ya, masih ya? Masih Ke kanan. jauh. Ke kanan ya? Ini Pleret Bedok? Apa? Bedok nih? Nah, Ini yang mana itu nih? di atas. Di Jalan Siliwangi ada Jalan Sili. lahan Jalan Arjuna di atas, Pak. Di gimana ya? Oh ini ya, Jalan Arjuna. Oke. Iya. Di atasnya itu Di sini ada ya? lahan yang bolong Oh ada lahan ya? sebelahnya, Pak. Oh, oh ini. Oh ini. Sebelah kiri, sebelah kanan. Kanan. Ya, itu Pak ada Ini, jalan oke. doangan itu, Pak. Jalan yang mana tuh? Jalan doangan. Nah, di Oh, bawahnya. oh, oh, oke. Oke, ini kita ambil contoh aja ya. Ya, di situ, Udah Pak. lah, kita ambil contoh aja misalnya di Jalan Arjuna nih deh. Ini nih rumah kaca nih ya. Saya nih salah satu tim nih punya apa kerjasama nih sama rumah kaca gitu kan untuk melakukan namanya marketing atau bagi-bagi token gitu kan. Tapi mereka harus mengunjungi nih ke rumah kaca untuk meyakinkan gitu kan. Nah itu kita bisa nih bikin di sini. Nah tinggal diklik aja rumah kaca. Nah ini kan ya. Nah ini adalah smart kontraknya yang akan kita bikin ya. Sebenarnya konsepnya ini pakai yang tadi yang di mana tuh? Yang di Marlow itu tadi tuh. Nah ini kan. Nah ini radiusnya kita bisa tentukan nih sampai berapa nih? 50 meter atau berapa? Atau misalnya 5 meter pun bisa gitu ya. Untuk memastikan bahwa si pengguna itu atau si pengunjung itu benar-benar hadir di tempat gitu loh. Ibaratnya dia mengunjungin gitu ya. Atau misalnya kita mau 5 meter kejauhan, 1 meter aja bisa 1 meter. Jadi kalau 1 meter kan udah pasti benar-benar masuk dia. Benar masuk ke rumah kaca kan ya. Karena radiusnya udah 1 meter gitu kan. Nah itu nanti ini adalah token polisinya. Kemudian ini adalah minimum amount of ada ya untuk yang BIM-nya ya. Jadi dia harus punya token BIM ini. Kemudian di sini kita bisa turun, ntar ya ini accept. Nah ini adalah kapan event kita ini di start dan ditutup. Tadi ya ini. Nah ini ya. Jadi waktunya ya. Kapan nih? Jadi eventnya tuh mau kapan nih? Misalnya kita mau bikin eventnya itu tanggal untuk memperingati Sumpah Pemuda gitu kan ya. Jadi kita bikin acaranya di 28 Oktober. Tuh ya. Ini juga di misalnya ini penyelenggaranya adalah setahun. Jadi 28 Oktober sampai 28 Oktober tahun berikutnya. Misalnya sekarang 2026 ya. 2025 sampai 2026. Jadi ini bulannya bulan Oktober 28. Nah, nih seperti ini. Jadi event ini adalah akan berlangsung mulai dari tahun sekarang 28 Oktober sampai tahun depan. Jadi siapapun yang akan mengunjungi ke rumah kaca ini dia akan mendapatkan token ini, token diskon gitu kan. Nah, nah ini adalah reward dan juga misalnya nih, ini kan nggak cuma token, misalnya kita mau bikin tokennya ya, tinggal ditambah sini aja di assetnya apa gitu. Ini kan saya ada token juga nih, saya bisa masukkan ini token kita gitu kan. Jadi token inilah yang akan kita share ke publik ya. Ini token ini. Nah, selain token, misalnya nanti tokennya kita punya akan merilis token itu misalnya 1.000 ya, 1.000 token. Jadi untuk 1.000 pelanggan untuk mendapatkan apa token itu adalah token token diskon gitu. Kemudian selain token kita juga memberikan diskon, misalnya diskon senilai ada. Kalau misalnya dua ya, dua ada.
Dua ada misalnya itu adalah sama dengan diskonnya itu ekuivalen dengan 16.000. Berarti apa? Setiap orang yang datang ke sana ke lokasi ini, ke rumah kaca ini, yang hadir di sana pada tanggal antara tanggal 8 Oktober sampai 8 Oktober 2026, itu mereka kan mendapatkan diskon senilai Rp16.000 plus dengan plus dengan NFT langganan plus dengan diskonnya seperti itu. Nah, misalnya udah oke, tinggal disubmit. Nah, kalau disubmit itu nanti akan keluar ya. Tadi ini supaya saya nggak itu ya. Jangan di ini. Ntar nih supaya di remove dulu. Tutup dulu nih. Nah, ini adalah 1 meter. Ini. Ntar ini jangan sampai yang punya saya ini di. Ntar, wah, udah nyangkut nih dia. Ntar nih saya tutup. Ah, ini dah. Jadi anggaplah satu ada gitu. Ya dua ada lah nggak apa-apa. Dua ada. Jadi nanti dia yang akan dapat di sana itu dia nggak apa? Kalau sekarang kan nggak dapat itu ya NFT ya. Tapi kita bisa tambahkan NFT di sini, NFT sampel. Nah plus dengan dapat diskon dua dua ada mon ini. Tinggal itu disubmit aja. Nah waktu disubmit, tunggu ya. Waktu disubmit, nanti waktu pas silakan nanti ya download aplikasinya. Nanti kita kalau itu bisa lihat tuh di rumah kaca itu akan muncul eh, apa namanya bisa mengklaim dua ada di situ. Ntar ya kita tunggu sampai dia publish di ini di networknya dulu. Ini kan berarti dia dapat apa ya? Totalnya adalah dua ada plus service fee-nya satu ada. Berarti dia akan oke kepotong tiga tiga ada nggak apa. Kita tunggu. Ini udah disubmit. Tunggu ya. Dia masih nunggu. Ya nanti begitu kita klik ini ya, ntar saya close. Ini udah saya submit ya. Dia masih nunggu. Nanti begitu diklik di sini, nanti kalau udah bisa dimonitor ya, begitu kita dari jauh gitu, nanti di daerah Jogja sini, itu nanti akan muncul tuh. Ada, ini ada yang loading nih, loading smart contract nih. Ini loh smart contract yang tadi nih kayaknya, yang kita bikin tadi. Oh bukan, ini yang bukan. Smart contractnya ada di sini nanti, akan muncul di sini smart contractnya. Ya, sebentar kita tunggu sampai dia muncul. Nanti contohnya adalah seperti saya dulu pernah bikin juga di daerah Malang, ntar ya masih ada nggak ya? Semoga masih ada nih. Tahun lalu saya pernah coba bikin ya. Ntar. Oh ya sudah hilang. Atau yang biasanya di Dubai ini banyak sekali yang bikin nih. Di Indonesia mungkin karena belum pernah pakai ini, jadinya jarang-jarang yang bikin. Oh, masih ada nih kalau yang di Dubai. Nah, kan muncul seperti ini nanti nih. Nah, ada angkanya gitu ya. Ini tinggal kita klik aja nih di sini. Klik. Nah, akan keluar nih. Nah, ini kan ada eventnya nih ya. Kelihatan di sini. Jadi ini ada pakai blockchain Cardano, addressnya sekian. Itu yang buat koordinat apa three word coordinate adalah ini ya, EILEAD ini. Kemudian dia harus at least one finding Octo Ventures ini. Nah, ini adalah tokennya, token yang bisa diklaim di sini. Ini lokasinya itu ada di Dubai Fountain. Jadi nanti begitu ada orang yang masuki di sini, eh, di area ini ya, dalam radius sekian ini, itu nanti akan muncul tuh di mobile aplikasinya itu, bahwa dari sini tuh ada nih token yang bisa diklaim. Itu termasuk dengan selain token dia juga ada uang ya senilai 1,7 ada di sini. Totalnya ada satu nih. Ini sampai sekarang ini ntar ya dia sampai kapan nih berlaku? Oh, sampai ini 2 Agustus 2030. Masih lama nih. Ini sampai sekarang nih masih belum ada nih yang ngeklaim. Itu. Kemudian ada lagi di daerah sini. Daerah sini juga ntar ya. Nah, ini ada nih daerah ini nih. Dubai Festival. Ini yang dulu pernah ada kegiatan namanya yang
Dubai itu ya, yang UAE apa Dubai yang dulu itu acaranya itu, yang besar itu ya, yang tiap tahun juga masih ada sih. Nah ini di sini juga ada nih dia eh, tinggal satu nih, dia sampai 2030 juga. Ini radiusnya sampai 200 meter nih. Jadi begitu nanti hadir di sini, itu nanti di sistemnya itu di aplikasi akan muncul nih. Apa kita mau klaim nggak nih, gitu kan? Si tokennya ya, namanya tokennya itu elemen namanya. Atau di sini ada lagi namanya apa nih? Sebentar. Di sini juga elemen juga nih. Seperti itu. Kita lihat ya tadi yang kita bikin apakah sudah jadi atau belum. Kalau sudah jadi akan muncul seperti ini, ada buletan sama angkanya. Berapa itu adalah berapa token yang ada di situ. Kita lihat ya. Sebentar. Yang di Indonesia tadi sudah muncul belum? Oh, belum muncul. Dia masih ngeloading sepertinya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa digunakan ya macam-macam. Jadi bisa untuk men-tracking apa namanya paket juga bisa. Tinggal nanti di link aja ke ini ke Cardano Beam ini ya menggunakan smart contract. Ya, nanti paketnya ada di mana gitu kan. Misalnya kita mau kan dikunci tuh. Cara penggunanya begini. Jadi misalnya nanti begitu ada pengiriman nih, misalnya nanti dari siapa gitu ya, mengirim misalnya paket dari Jogja ke alamat tujuannya misalnya di mana? Alamat tujuannya misalnya di Bandung. Nah, alamatnya di mana tuh di Bandung tuh? Nah, itu tinggal dicari nanti di sini, diklik apa dicari di link ke si Cardano Beam sampai ketemu alamatnya di Bandung ini. Nah, nanti di Bandung, misalnya nanti alamatnya di sini, misalnya di daerah apa namanya Pasir Koja, misalnya di sini. Di Pasir Koja, misalnya alamat rumahnya di sini nih, misalnya kita contoh ya, contoh aja nih, di sini misalnya. Nah, itu nanti langsung dibikin smart kontraknya. Jadi begitu nanti ada orang yang apa namanya si penerima itu udah sampai di sana, apa sih barangnya sudah sampai di penerima. Nah, itu dalam radius 1 meter, begitu nanti ketemu dengan ini, itu langsung memberikan pemberitahuan ke si penerima, ada paket nih ke kamu di kamu nih. Kamu mau terima enggak gitu kan? Nah, begitu nanti dia terima, maka nanti apa? Dia akan dapat NFT dan kemudian si pengirim dia juga akan dapat konfirmasi bahwa si paket itu sudah diterima seperti itu. Itu adalah caranya untuk sebagai contoh ya untuk bagaimana cara kita melakukan tracking paket seperti itu. Atau juga bisa juga menggunakan kemarin kalau teman saya yang di Hong Kong itu dia menggunakannya adalah jadi setiap dia kan dia dari Hong Kong ya dari sini dia kantornya di sebentar dulu dia sudah bikin juga tuh sebentar di atas untuk trackingnya dari sini deh masalah nih. Ini dia. Dia di sini. Dia tuh tinggal bikin yang kemarin saya sebutkan tuh ya. Dia menggunakan metode kayak apa namanya barcode label yang ditaruh di situ dan itu dia ngelink tuh. Jadi dia tidak pakai Cardano Beam tapi kurang lebih hampir sama aplikasinya seperti Cardano Beam. Jadi setiap dia masuk keluar dari Hong Kong, dia nanti ketemu tuh dengan entity yang lain. Misalnya nanti di daerah sini ya, di daerah dia kan di island sini apa di ini ya di sini. Dia keluar tuh dari mana? Dari pelabuhan keluar. Nanti begitu nanti ketemu di perbatasan negara mana gitu, dia bikin checkpoint di situ. Nanti misalnya dia pengiriman barang ke Singapura gitu ya. Nanti kan dia sudah sampai di sini nih. Dia di sekitar ini ya di Lantau Island ini, dia bikin checkpoint di situ. Jadi nanti begitu si barang itu nyampe sekitar deket sini dalam radius misalnya 1 kilo, itu dia langsung check in di situ, check in. Oh barangnya udah sampai situ. Dan itu langsung kirim kembali ke kantor pusat dia. Dan itu memberitahukan juga ke si ini, si pengirim barang. Barang kamu itu sudah sampai di sini, sudah sampai di checkpoint sini. Nanti begitu dia mau masuk ke ini ya ke perairan internasional, itu kan ada checkpoint lagi di sini. Dia bikin lagi nih checkpoint di sini pakai smart contract. Jadi begitu si kapal itu melewati sini, itu di checkpoint lagi tuh. Berarti barangnya udah sampai sini. Kemudian sampai ke Makau, misalnya ya, dia lewat Makau dulu ya. Di Makau juga dia bikin di checkpoint di sini. Jadi itu sampai sini, dia di checkpoint lagi, dia ngirim report lagi. Sampai nanti ke daerah sini ya, eh, ke daerah itu dia bikin checkpoint tuh banyak itu. Kemarin kan saya juga yang ikut development di situ ya. Jadi
sampai di tiap hampir tiap pesisir ini ya dia bikin-bikin checkpoint tuh. Bikin checkpoint terus sampai di sini di ntar ya itu sampai di bawah kok. Nah, sampai di Vietnam juga dia ada. Ini ya di Ho Chi Minh juga siapa itu yang kita bikin bukan ya? Bukan kita. Dulu saya udah pernah bikin ini ya. Ini dulu waktu di Carnobium, waktu saya bikin itu banyak checkpointnya di sini. Bertebaran ya checkpointnya. Jadi bisa dimonitor di situ. Dan itu kembali lagi ke kantor pusat yang di Hong Kong dan langsung dikirimkan ke ini ke si pengirim barang ya. Dan juga si penerima barang juga itu dia bisa monitor. Jadi dia bisa monitor. Jadi oh barangnya udah sampai di mana nih? Oh udah sampai misalnya di Vietnam, di perairan Vietnam. Dia bisa monitor di situ. Kemudian nanti tahu-tahu udah masuk ke Malaysia. Kita di Malaysia juga kita bikin checkpoint juga di situ. Termasuk waktu ke deket-deket di Johor ya. Masuk deket tadi deket Johor. Nah, ini di ujung ini di Tanjung ini Sedeli kita bikin juga di sini checkpointnya. Jadi begitu nanti barang apa sih kapal itu lewat sini, dia langsung ngirimkan apa konfirmasi gitu, langsung dikirim lagi ke kantor pusat di situ. Sampai nanti masuk ke Singapura. Waktu di Singapura itu kan nanti kan ada ini ya masuk ke harbor. Sebentar harbornya itu di belah mana ya saya lupa lagi. Itu di Jurong East. Mana tuh Jurong East? Harbornya itu di Jurong East. Bentar ya. Jurong East itu mau deketnya ini nih. Nah, nanti masuk sini ya. Ada pelabuhan nih. Masuk sini. Nanti dia check-in lagi nih. Begitu check-in, dia kan dibongkar tuh. Ada juga dia masuk juga yang lihat di sini di kadang dia masuk ke sini juga nih di daerah deketnya bandara. Itu ada juga tuh pelabuhannya itu. Ntar ya. Yang di dekatnya Changi Bay tapi yang ada mana pelabuhannya itu? Yang besar pelabuhannya. Ah, nih daerah Tuas nih. Dia masuk sini pelabuhan, bongkar pasang di situ, dan langsung kirim tuh. Dan itu dianggapnya sudah masuk ke sini, ke mana? Ke pelabuhan di Singapura ya. Misalnya gitu kan. Barang itu harus dikirim tuh, harus dikirim ke si end usernya misalnya di daerah ini kan oh ya benar di daerah di Jurong. Misalnya nanti dia di pusat kota. Yang kemarin itu kita coba tes itu yang dia tinggalnya di daerah Clementi. Ah, ini dia, dia. Deket Paya Lebar tuh, deket Paya Lebar gitu kan. Alamatnya itu sampai detail tuh alamatnya sampai apartemen nomor berapa gitu ya. Tapi karena apa namanya di sini kan di Google Map ini kita nggak bisa sampai detail banget ya, sampai detail banget ke addressnya itu. Jadi ibaratnya kita pakai radius aja di apartemennya itu. Nah nanti bagaimana kita melakukan verifikasi? Jadi pada saat si apa namanya ini si Cardano BIM ini memberikan notifikasi ke si pemilik apa si end user si penerima bahwa nih ada barang kamu nih udah datang nih. Kenapa? Dia kan sudah ini kan dia misalnya di ini ya di Defu Lane 10 nih ya. Ini kan apartemen nih. Misalnya dia tinggal di lantai misalnya lantai 10 gitu ya. Nah, nanti begitu barang itu udah masuk ke sini, dia kasih kasih tahu tuh. Tapi di sistem kita tuh kita kasih radius sampai 200 meter ya. Jadi waktu 200 meter dia mulai masuk, dia langsung kasih tahu si penerima. Kamu ada barang nih. Mau ke apa udah sampai deket apa ke apartemen kamu. Siapa akan mau nerima gitu kan. Jadi pada waktu dia konfirmasi, oke, saya akan terima jam sekian. Nah, nanti akan dikirim tuh ke sini dan waktu barang itu sampai, itu nanti si apa si penerima itu akan memberikan apa namanya menekan tombol konfirmasi bahwa dia sudah terima di situ. Terima dan kemudian si pengirim barang itu akan memberikan apa memfoto dia tuh. Memfoto dia atau menggunakan sistem fingerprint. Berarti apa dia sudah menerima barang itu. Dan itu langsung dikonfirmasi, langsung datanya itu dikirim ke kantor pusat yang ada di Hong Kong di sini. Yang tadi itu ya, yang di atas tadi. Dan itu nanti data yang penerimaan itu dikirim lagi ke si pengirim barang, ke si pengirim barang. Akhirnya itulah selesai si cycle pengiriman barangnya itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini ya bisa memberikan ide buat yang kemarin eh udah ada ide bikin ini ya, marine logistik itu idenya udah bagus tuh. Karena apa? Di Indonesia itu belum ada yang bikin masalahnya. Di Indonesia belum ada yang bikin. Toh kalau ada yang bikin juga itu modelnya masih menggunakan metode tidak pakai blockchain. Jadi metodenya itu benar-benar masih
pakai centralized. Bahkan ada yang sudah pakai AI juga, cuma dia masih mode centralized, tidak pakai decentralized ya, pakai metode ibaratnya storing datanya itu di blockchain. Itu karena saya udah pernah hadir juga di itunya di presentasi mereka, jadi mereka tidak pakai. Dan sempat saya juga tanyakan, kenapa nggak pakai diintegrasi ke sistem blockchain kan lebih lebih pertama lebih aman dan juga lebih tamper proof dan bisa trackable gitu kan, bisa dan juga datanya tidak bisa dimanipulate ya. Karena kalau di blockchain kan benar-benar terverifikasi ya, baru bisa masuk gitu ya. Kalau misalnya datanya tidak terverifikasi, itu ya nggak bisa masuk. Atau kalau misalnya asal-asalan ya, smart kontraknya bisa kayak semacam dumping garbage data ke ekosistem seperti itu kan. Itu kan udah bayar mahal kan ya untuk naruh file, udah gitu kok filenya sampah gitu kan, kan nggak mungkin lah seperti itu. Jadi itu ya, semoga bisa memberikan eh apa namanya inspirasi untuk develop aplikasinya. Kemarin yang ini siapa ya? Kemarin ya, saya lupa lagi nih. Yang kemarin yang apa bikin untuk yang Marin itu, Mas ini ya, Mas Fatah ya, kalau nggak salah ya, atau Mas Fatah atau siapa nih? Atau Mas Fabian? Oh, Mas Adiana ya. Oh iya iya iya. Nah ini Mas Adiana gimana? Apakah ada insight sekarang untuk develop aplikasinya? Cuman mau nanya aja sih Pak. Kan tadi Oh ya, katanya bagaimana? kayak bagi di satu daerah ini bikin checkpoint, Mm. sini checkpoint. Berarti itu kita input manual gitu ya, satu-satu. Iya, jadi nanti checkpointnya itu kan sekarang gini, kan kalau perusahaan logistik itu kan nanti kan kita punya area kerja ya, ya Hmm. kan? Jadi punya area kerja, jadi yang akan disupport tuh yang mana? Misalnya begini, ntar ya saya sharing lagi screennya supaya untuk lebih jelas. Bagaimana sih untuk itunya? Nah, kita contoh lah, misalnya kecil-kecilan dulu nih, Mas Adiana ya. Jadi saya pingin coveragenya itu cuma Pulau Jawa aja gitu kan ya. Nah ini Mas Adiana itu bisa bikin checkpoint tuh, mulai dari Cilegon ya, dari ujung ya, dari Merak tuh sampai ke ujung nih, bikin checkpoint di situ. Dan untuk supaya tidak terlalu banyak spending checkpoint ya, itu nanti radiusnya bisa diatur di situ. Misalnya nih, radius Cilegon misalnya ya. Radius Cilegon ini kita bikin radiusnya sampai misalnya 12 kilo gitu ya. Tuh kan. Nah, nanti berarti apa? Si coverage untuk checkpoint itu adalah 12 kilo, 12 kilometer. Impactnya apa? Itu bisa mengurangi namanya checkpoint verifikasi di situ. Itu kalau misalnya kita ini ya, nanti kan ini kan Mas Adiana kan masih bahkan bikin apa kecil-kecilan dulu gitu kan ya. Jadi ibaratnya ya udahlah, ibaratnya untuk logistiknya jangan usah yang gede-gede dulu. Yang paling kan Pulau Jawa dulu gitu kan. Atau kalau misalnya pengen lebih kecil lagi, oke nggak apa-apa. Misalnya pengiriman dulu dari Jogja, misalnya ke Jawa Tengah aja gitu kan ya. Jadi ibaratnya nanti cukup karena daerahnya kan nggak terlalu besar gitu ya. Apa Jawa Tengah ini. Jadi cukup misalnya 5 atau 3 checkpoint cukup gitu kan. Paling nggak di Jogja satu checkpoint, di mana Semarang satu checkpoint, atau misalnya anggaplah dari ujung ke ujung aja deh. Misalnya dari apa Banjarnegara atau Purwokerto itu satu checkpoint. Kemudian Jogja satu checkpoint. Kemudian yang ujung misalnya Solo gitu kan. Solo taruh satu checkpoint. Itu untuk mengcover semua. Jadi ibaratnya apa? Nanti begitu ada barang masuk ke misalnya dari Jakarta atau dari mana gitu masuk gitu ya ke daerah yang udah masuk area checkpoint itu, dia akan langsung memberikan konfirmasi itu, memberikan sinyal, ada barang nih sudah melewati sini gitu kan, melewati area ini. Jadi nanti akan bisa memberikan report tuh ke mana ke si baik si penerima barang ataupun si pengirim barang. Jadi barang saya apa barang yang dikirim itu sudah sampai di sini. Termasuk nanti misalnya udah sampai di Jogja gitu kan, pengiriman barang ke Jogja gitu kan, ke misalnya ke Uno gitu kan. Nah, nanti pas di ununya, nah itu nanti bisa dibuat auto atau dynamic smart contract. Jadi ibaratnya apa? Itu disesuaikan dengan pengisi AWB-nya ya atau airway bill-nya, pengiriman barangnya. Jadi begitu nanti alamatnya misalnya dikirim ke daerah Depok gitu misalnya ke Jalan Avandi gitu kan ya. Jalan Avandi nomor berapa misalnya di sini. Nah, itu nanti bikin otomatis tuh, otomatis checkpoint di situ, di sini. Dan ini yang dibikin otomatis. Jadi ini disesuaikan dengan si pengiriman barang, si apa airway bill-nya itu. Nah, RW bill-nya itu nanti di-link ke ini ya, ke address ini kan, ke address ininya, ke koordinat segala macam. Dan itu nanti ini tapi ini jangan ditaruh di 12 meter. Jadi dibuat sekecil mungkin ya, bisa-bisa 5 meter atau 10 meter apa 10 meter gitu kan. Seperti itu. Jadi begitu
barang itu udah mau dekati 10 meter, itu akan berikan pemberitahuan ke si pemilik barang, ada barang nih, kamu mau ambil jam berapa atau segala macam gitu kan ya. Misalnya, oke saya mau ambil. Nah begitu ambil, di confirm nanti bisa dikirim atau bisa didatangin ke si apa namanya penerima barang itu. Begitu dia nanti datang, nanti di confirm, oke, kemudian bisa di fingerprint, udah itu udah dianggap sebagai barangnya sudah diterima dan langsung dikirim ke portal kita ya, ke portal pengiriman barang itu, dan nanti dikirim lagi konfirmasinya ke si pengirim dan juga si penerima. Jadi apa? Sudah semuanya sudah selesai transaksinya dan semuanya sudah otomatis tuh. Atau nanti misalnya dibikin ada semacam timing untuk dispute. Tadi kan di Marlowe kan ada tuh untuk time of dispute. Jadi misalnya nanti setelah apa dalam waktu 1 hari tidak ada komplain, maka dianggap transaksi close seperti itu. Seperti itu ya, Mas Adiana. Jadi semoga bisa memberikan insight ya, bagaimana nanti developmentnya. Bagaimana, Mas Adiana? Apa ada pertanyaan lagi? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, ya sama-sama. Jadi paling nggak dibikin kecil dulu, Mas Adiana. Jadi nggak usah. Kalau tadi kan kalau yang teman saya yang di Hong Kong itu kan dia bikin langsung logistik yang global, makanya dia bikin checkpointnya lumayan banyak tuh. Itu udah habis berapa puluh ribu tuh dia untuk bikin checkpoint ya di tiap negara tuh. Tapi enaknya apa? Itu kan costnya cuma 1,7 ada ya, jadi nggak mahal lah untuk taruh checkpoint di situ. Itu kenapa kan kalau di blockchain kan dia borderless ya. Jadi eh, ibaratnya lintas negara itu udah nggak ada batasnya gitu loh. Udah kayak deket aja seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain. Ini juga bisa dikembangkan juga untuk nanti pada saat kita tadi kan kemarin ada juga tuh yang ada ide mau bikin untuk apa namanya eh hewan ternak ya atau untuk pet ya untuk kucing atau anjing. Nah ini bisa dihubungkan juga nih nanti ke ini aplikasi apa ke aplikasi untuk tracking ya misalnya nanti ada kemarin kan ada yang kasus nih ya apa yang kerusuhan tuh ya kan yang sampai ada kucingnya hilang lah anjingnya hilang lah. Nah itu kalau misalnya dia sudah dibikin trackernya, jadi ibaratnya si kucing itu udah di NFT ya. Oh ya Fatah ya yang kemarin bikin ya. Oh ya, nih Mas Fatah nih kemarin kan ya ada ide tuh. Nah itu bisa di tracking tuh. Atau bikin produk udang gitu kan ya. Nah produk udangnya nanti bisa di tracking nih di sini. Jadi misalnya nanti ada Mas Fatah nih apa mau kirim barangnya ibaratnya udang atau apa ya sapi atau kambing ke daerah tertentu gitu. Itu bisa di tracking. Jadi original original apa namanya hewan itu asal dari mana dan juga tracking kesehatannya segala macam ya. Kan kalau mendekati bulan apa yang hari Idul Adha ya, apa hari Raya Kurban tuh. Kan sering tuh ya ngirim-ngirim sapi, kambing gitu kan lintas daerah ya. Nah, itu bisa pakai blockchain nih. Jadi selain bisa men-tracking kesehatannya juga si penjual apa si pembeli juga bisa tahu itu original apa hewannya itu datang dari mana. Nah, sampai saya kasih contoh sekarang ya. Saya coba share lagi. Seperti ini. Nah, ini kan kadang-kadang kan nanti ada tuh dari Jakarta gitu ya. Di Jakarta tahu-tahu banyak tuh hewan-hewan kurban, baik apa dari apa ada kambing, sapi, domba dan lain sebagainya. Cuma kan kadang-kadang kita nggak tahu tuh ini asalnya dari mana gitu. Kita tanya ke penjualnya gitu, Pak, ini dapatnya dari mana nih? Apa aslinya dari mana? Kan kadang-kadang suka asal, oh enggak ini mah dari Bogor segala macam. Padahal misalnya dia belinya dari Jogja gitu kan. Atau belinya dari mana Purwokerto atau dari mana gitu ya dari Jepara atau dari Semarang atau gitu ya apa sapi atau kambingnya itu kita nggak tahu tuh tapi kalau dengan blockchain ini itu kita bisa tracking tuh jadi misalnya nih nanti Mas Fatah kemarin ya itu kan bikin misalnya untuk semua hewan yang ada di mana di yang asal dari Jogja itu nanti dibikin ini semacam kayak biometrik dan itu langsung di link ke ini ke blockchain termasuk data kesehatannya, vaksinnya, termasuk pakannya, segala macam itu kualitasnya semua 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 ada di record di blockchain. Jadi waktu pas dia akan dijual ke daerah luar, misalnya mau dikirim mau ke Jakarta, apa, ke Jakarta nih. Nah, itu bisa di itu nanti bisa di tracking tuh. Jadi nanti si pembeli itu bisa langsung
pakai aplikasinya Mas Fatah, misalnya ada sapi nih di Jakarta nih, itu tinggal mereka scan aja tuh dari sisi retinanya, matanya gitu kan di scan, scan atau dari sisi hidungnya ya, dari sisi hidungnya kan kalau di hewan tuh kan selain mata untuk fingerprintnya kan di hidung tuh ya, di bagian hidung itu adalah fingerprintnya hewan tuh. Nah itu di scan aja tuh bagian mata sama hidung, itu langsung nanti langsung ngelink kan ke aplikasinya, ke Web3-nya Mas Fatah tuh, langsung dicek. Oh, ini adalah produk dari apa ibaratnya pengiriman dari Jogja dan itu adalah dari ternaknya apa dari ternaknya yang kolaborasi dengan Mas Fatah nih. Dan juga langsung dilihat kelihatan di situ nanti ada data-datanya tuh dari sisi kesehatannya, sertifikat apa kesehatan, juga pengecekan dari apa dari Kementerian Pertanian segala macam semua dari semua datanya dari semua semua. Akhirnya apa? Otomatis karena semua datanya ada, kan berarti si pembeli kan jadi lebih apa namanya lebih trusted ya, lebih percaya kan. Oh iya nih ini produknya dari Jogja bener nih. Karena apa? Sisi kesehatan semuanya dicek. Dan sisi pakan juga dia bener-bener pakannya pakan organik ya. Dia bukan pakan yang ibaratnya sintetik ya, ibaratnya dicampur-campur sama chemical segala macam supaya gemuk gitu kan. Soalnya kan ada juga kan ya, seperti ayam tuh kan ya, untuk supaya gemuk dikasihnya sama campuran-campuran yang tidak organik ya. Jadi supaya gemuk aja gitu kan. Nah, kalau dengan metode ini, akhirnya semua jadi ketahuan kan, jadi lebih trusted. Jadi orang pun akan lebih percaya ya, kalau misalnya, oh produk dari Jogja ini benar-benar nomor satu nih sapinya nih. Karena apa? Semua datanya lengkap semua. Dan akhirnya apa? Begitu nanti ke impactnya adalah begini. Nanti pada saat misalnya nanti ada namanya, kan ada tuh daging sapi yang disertifikasi ya. Jadi dijual tuh bukan sapinya, tapi udah dalam bentuk format daging, daging sapi. Nah nanti begitu nanti di tracking itu bisa nanti kan ada tuh asalnya dari Jogja dan itu misalnya dari yang sudah kolaborasi dengan Mas Fatah ya Web3-nya apa dengan Web3-nya Mas Fatah tuh aplikasinya. Maka nanti apa? Itu akan meningkatkan harga jual atau trusted orang yang beli daging sapi itu, produk daging sapi itu di luar negeri. Karena apa? Di luar negeri kan seperti sekarang kan kalau di ada orang beli sapi Australia, udah pasti harganya mau berapapun juga, mau mahalnya berapa juga pasti dibeli kan? Seperti itu. Nah, kenapa sekarang yang dari Indonesia tidak seperti itu gitu loh? Karena ya itulah perbedaannya. Kalau di Australia itu semuanya bisa di-tracking. Jadi produk Australia itu ya sapi Australia itu bisa di-tracking ya. Kalau sapi India masih belum ya, hampir sama lah kayak Indonesia. Makanya harganya kan murah tuh. Kalau sapi dari India. Tapi kalau dari Australia itu udah pasti mahal. Bisa dicek ya di supermarket. Belilah sama-sama sapi gitu loh. Tapi apa bedanya gitu loh? Sama juga makannya makan rumput juga gitu. Tapi misalnya di Jogja juga makannya makan rumput organik juga. Tapi kenapa harganya beda gitu loh? Itu sebenarnya bukan masalah eh, apa namanya dari sisi apa namanya lintas negara. Kalau lintas negara udah pasti iyalah itu untuk harga ongkosnya segala macam. Tapi dari sisi harga jual itu yang membuat harga sapi dari Australia itu lebih mahal itu karena dari sisi trustednya atau kepercayaannya. Karena orang yang beli sapi dari Australia itu udah pasti bisa tahu ya tracking bisa di tracking tuh asalnya dari mana dan juga pemeliharaannya seperti apa gitu loh. Nah itulah akhirnya sekarang apa dengan metode blockchain ini diharapkan nanti untuk apa namanya produk-produk agrobisnis ya, baik mau peternakan ataupun dari sisi gitu ya agro ya seperti sayur-sayuran, buah-buahan itu paling enggak bisa meningkatkan nilai jualnya seperti itu. Jadi karena apa nilai jualnya tinggi karena trusted itu. Sekarang misalnya di Malang itu kan punya apel atau di mana tuh di punya kol ya, kol biru atau apa gitu kan. Itu kan kalau bisa ditaruh di blockchain dan juga bisa di sell dengan data segala macam yang komplit, itu akan meningkatkan harga jualnya tuh di situ. Karena orang beli itu kan karena trusted ya, bukan karena apa namanya asal-asal beli ya. Soalnya kan sekarang ada beli sapi, apa daging sapi, tapi ternyata dari dagingnya tuh karena tidak terpublish di blockchain, tidak apa open ya, datanya tidak open, padahal itu adalah sapi gelonggongan gitu kan. Akhirnya apa? Si pembeli sendiri yang rugi, penjual juga rugi, sementara ibaratnya apa? Ya karena tidak ada trusted itu, tidak ada saling trusted di situ. Walaupun harga kan kita beli kan nggak cuma harga murah ya, tapi juga kalau zaman sekarang itu orang itu juga membeli itu kualitas gitu loh. Walaupun harganya agak mahal dikit, dia akan lebih pilih itu gitu loh. Bisa dicontohnya tuh seperti harga beras lah ya.
beras pasti orang akan lebih memilih harga beras yang agak tinggi lebih dikit ya, terutama di daerah Jogja itu, daripada beras yang diproduksi dari Bulog gitu kan. Kalau di Bulog maulah beli gitu, tapi paling nggak itu adalah pilihan terakhir gitu loh. Karena mereka udah tahu kan kualitas apa ibaratnya yang dari Bulog tuh pasti adalah kualitas yang paling nggak ya untuk yang low lah, paling nggak yang asal makan aja gitu loh. Belum sampai ke level eh, kan kalau di beras itu ya nanti kan ada vitamin B-nya segala macam itu kan ya itu kan diperhatikan tuh. Coba bisa dicek deh di pasar apa di pasar-pasar tradisional kan ataupun di supermarket kan ada tuh grade-grade dari beras tuh ya. Coba dicek itu ya di belakangnya tuh. Itu nanti biasanya tuh suka ada tuh nilai vitaminnya segala macam itu ada tuh di situ. Nah, itu adalah menentukan nanti harga jualnya tuh. Harga jualnya semakin tingkat apa data yang bisa ditampilkan tuh lebih tinggi lebih banyak, itu biasanya harganya kan lebih tinggi di situ. Dan itu akan lebih banyak dipilih ya. Jadi terlepas dari sisi rasa ya. Dari sisi apa namanya kualitas rasa dari si berasnya itu sendiri dari buat setelah jadi nasi ya. Seperti itu. Itu jadi semoga bisa memberikan insight ya. Dan nanti waktu developmentnya seperti apa. Ini asalnya kan dari ini ya Marlowe ya, tapi jadi larinya kemana-mana kan ya. Karena ya itulah impactnya tadi itu. Dan ini juga bisa diintegrate dengan AI. Nah, seperti apa nanti integrasi dengan AI? Nah, itu nanti waktu nanti kita minggu depan ya, saya akan coba perlihatkan nanti bagaimana integrasinya. Sebenarnya mudah aja integrasinya itu. Ini untuk yang kemarin kan ada itu dari siapa ya, Mas siapa ya? Kemarin yang ada integrasi dengan AI. Itu Mas Fabian ya, kalau nggak salah, atau Mas Soca ya. Itu kan ada integrasi dengan AI itu. Nah, itu Iya. prinsipnya sebenarnya sangat mudah. Yaitu pertama kita bikin AI-nya dulu, AI analitiknya. Nah, kemudian insight-nya itu agregatnya itu langsung untuk men-trigger si smart contract-nya. Kan kalau smart contract kan udah langsung bentuknya tuh hashcode ya. Hashcode untuk address dari si smart contract yang ada di on-chain. Seperti itu. Nah, itu dibikin dulu nanti si apa namanya? Si AI-nya itu, data analitiknya, dan kemudian outcome-nya, insight-nya itulah untuk men-trigger si smart contract-nya. Seperti itu. Ada juga cara metode lain, yaitu dengan langsung membuat AI-nya itu sebagai bagian dari smart contract. Cuma yang jadi masalah, yaitu nanti begitu kita di-compile, itu kan smart contract-nya fix ya. Dan kemudian nanti begitu nanti ada perubahan data dinamik, nah AI-nya itu kan terkunci di situ. Akhirnya apa? Akan terjadi namanya bias sama hallucination itu. Nah, itulah nanti ya efeknya adalah si AI-nya jadi tidak pintar gitu. Jadi begitu ada perubahan-perubahan data yang signifikan dari si customer ya atau si end user, itu si smart contract-nya nggak bisa ngikut di situ. Nah, itu kenapa kok disarankan kalau bikin AI yang integrasi dengan blockchain itu disarankan dipisah ya. Jadi AI-nya itu dipisah, nanti insight dari AI-nya itu itulah baru sebagai men-trigger untuk smart contract-nya seperti itu. Itu nanti kita bahas ya di minggu depan. Jadi ini untuk insight juga untuk yang eh, Mas Soca, Mas Febian atau Mas kemarin siapa ya? Mas Adiana ya, in case atau Mas Fatah juga kalau in case nanti mau integrasi dengan AI seperti itu. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Semoga hari ini bisa memberikan insight ya. Jadi jangan lupa minggu depan hari Jumat itu masih ada itu ya sesi lagi nanti bagi yang akan presentasi silakan ya. Termasuk ini ada ini Mbak Mutiara nih. Mbak Mutiara apa sudah ada grupnya untuk membuat apa akan ikut untuk hackathon atau sudah ikut grupnya siapa nih? Mas Fatah nih. Sudah, Pak. Saya sudah ikut grupnya Mas Bian. Oke oke bagus bagus. Jadi paling tidak itu ya. Jadi silakan nanti bikin itu ya. Jadi yang kemarin kan ada yang cuma 2 orang. Jadi yang belum punya grup, itu bisa join tuh. Itu dengan Mas siapa kemarin itu ya? Kalau Mas Soca deh, itu cuma 2 orang ya. Itu saya lihat wah ini kayaknya berat nih. Developernya kasihan tuh berdua. Jadi paling enggak ya kalau saya belum ada yang belum punya grup, nah itu bisa dipilih ya dari grup yang kemarin itu. Nanti silakan bergabung. Jadi paling tidak nanti bisa saling bantu ya untuk developernya. Nanti kalau misalnya ada kesulitan nggak apa-apa, nanti bisa bertanya ya di chat box atau langsung ke DM ke saya juga nggak apa-apa.
Atau yang kan Mas Fajar kan ada di sana tuh di Jogja tuh. Nah, bisa tuh nanti kontak Mas Fajar di sana. Atau dengan tim Dev Web 3 Jogja ya. Di sana juga bisa langsung ke sana. Seperti itu. Oke, mungkin hari ini ya karena ini udah tadi dari jam 12 kan ya di sana ya. Jadi mungkin udah terlampau banyak informasi ya. Dan juga kan mau weekend juga kan ya. Jadi mungkin dari saya itu aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Dev Web 3 Jogja untuk closing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony. Eh, baik, teman-teman, kita kembali lagi di hari Jumat berkaitan tadi apa yang disampaikan Pak Sony. Besok Jumat kita presentasi lagi. Jumat tetap sama di jam 7 sampai jam 9 dan Sabtunya juga masih sama di jam 1 sampai jam 3. Begitu Pak Sony, mungkin dari saya end kan untuk recording.